barukan di bulan Ramadan. Dulu di pondok Mojogenang itu setiap itu banyak kitab yang diaji. Tinggal kita pilih yang mana. Itu ada 4 kitab yang berbeda. Itu tergantung kita pilih kitab fikih atau tentang cerita para wali, tentang tasawuf dan lain-lain. Itu satu di jam sama, di tempat berbeda, harinya sama. Nanti mencari ada yang ke sana, ada yang ke sana, terserah. Nanti kalau puasa itu full ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi ulumi afidharini amin amin ya rabbal alamin. Hukukul qarabati utawi iki nerangaken pira-pira hak ing keluarga atau kerabat. Aqrabun utawi pira-pira qaribul insani utawi pira-pira kerabate menungso. Rahimi wong kang duwene famili. Waqat amarallah lan teman-teman perintah sapa Allah biwas sana. Ana halan nyegah sapa Allah an qat'iha saking medhot sana. Kerabat, apa itu kerabat? Kerabat itu mempunyai famili, yang ada famili. Misanan, minduan, min telu, min papat, mbak, buyut, cangga, entung siwur, kedepuk bosok, untuk mana cicit, cucu, cicit, pokoknya yang ada hubungan Allah perintah lalu menyambung silaturahim atau bahasa Indonesia menyambung kasih sayang. Kalau di sini rohim, kalau bahasa Indonesia rohmi, ya. Jangan diperdebatkan. Kok rohim sih? Pokoknya gak roh. Sama, silaturahim sama ini, ya. Beda harokat. Oh sing bener iki salah guys. Sing salah iku sing gak sok. Atau sing mlebu penjara. Gak mesti lagi. Kadang kalah duit ngono ya itu. Mencegah atau melarang kita medhot sana. Gimana ini contohnya medhot sana ini? Ya maksudnya wis lali ambek itu gak dicoret teko kakak ya, bukan dicoret teko keluarga enggak, tapi dia sudah enggak atau sudah apa gak mengakui. Di sini dapur aja, ya itu orang yang dilaknat oleh Allah. Jangan sampai kita seperti itu, karena memperbanyak rezeki, terus menambah umur, terus apalagi ada 3 itu berlebihan, menghapus dosa. Karena apa ya? Para orang memutus silaturahmi itu mendapat laknat dari Allah. Seluruh amalnya tidak akan diterima. Seluruh amalnya tidak akan diterima. Doanya tidak diterima. Walaupun biasanya nih wong Jawa itu kepaten obor. Makanya itu kalau dulu masih ada lebaran itu entah
beberapa nunggu tamunya habis baru ke Malang ya, itu dikenal iki lho sir ponakane apa seperti itu. Nanti nek sampean menit duwe anak harus iki pernane Mas, sampe nyeluki kudu Mas. Iki pernane adik yang kudu nyeluki adik. Meskipun itu lebih tua dari anak sampean. Sampean kalau itu pernah adik berarti nyeluki adik. Kalau anak sampean lebih muda, sampean mengenalkan kepada yang pernah anak sampean dipanggil Mas, meskipun itu lebih muda. Sekarang itu sudah enggak seperti itu ya. Umurnya lebih tua dipanggil Mas. Padahal dia pernah adik. Dalam arti adik ibu kan pernah adik. Meskipun sudah tua, panggilnya apa? Adik. Dik. Ya, seperti itu. Dikenal dong ya. Itu urutannya biasanya dari mbah. Ya. Dari mbah. Itu harus paham sampai. Harus dikenalkan dan gak kepaten obor. Tapi kalau lebaran ini sudah nggak ada silaturahim, takutnya kalau kita di depan rumah mereka menolak kita. Akhirnya di rumah saja, stay home, lockdown. Ya, gimana? Ini menurut saya Ramadan ini Ramadan spesial. Ya, Ramadan spesial. Pernah nggak sebelum-sebelumnya seperti ini? Ya Allah memberi peringatan kepada kita agar lebih dekat kepada Allah. Gitu aja. Kita ambil positif. Ya, karena semua yang di dunia ini ada hikmahnya, ya. Ada hikmahnya. Jangan diambil negatif. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala ana utawi ingsun iku Ar-Rahman udzat kang welas wa hadi utawi iku Ar-Rahim sanak famili iku istaqaftu ngalap ingsun laha marang Rahim isman ing siji asma mina ismi minismi saking kang tetep saking asma ingsun. Kanjeng Nabi dawuh Allah subhanahu berfirman Anna Rahman wa Adir Rahim istaqaftu la isman min ismi faman wasolha wasoltu wa man qata'a badatu. Saya kata Allah itu zat yang sangat welas asih marang kawulane. Jadi saya Allah berfirman saya itu Allah ya. Itu zat yang maha belas asih kepada setiap makhluknya, kepada setiap hamba-hambanya. Rahim itu sebagian dari asmane Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Makanya Allah punya kartu nama. Apa kartu namanya Allah? Yaitu Rahman Rahim yang terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah nama Allah, zat yang maha kasih dan maha sayang. Allah punya kartu nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Rahim ini diambil dari asma Allah. Dan siapa yang menyambung sanak famili itu bakal dikasih belas kasih oleh Allah. Dan orang yang mutus silaturahmi maka dia jauh dari rahmatnya Allah. Nanti mendapatkan laknat. Nanti sebelum mati itu kita harus sana kunjung-kunjung nang famili. Tapi sekarang kunjungannya lewat WA ya. Mohon maaf lahir batin ya. Minal aizin wal faizin. Hati sing duwe dulur sing gak tau diparani ndang diparani. Mumpung si urip dikenal nama anak-anake dene es mati meneh diterusno anak. Artinya sampai ingin oleh rahmati Gusti Allah, ya hak oleh nyembung
Gak oleh mutus silaturahmi, kunjung-kunjung meskipun setahun bisa ya Kak. Nenek abah biasanya pas ono manten biasanya mampir-mampir, iya, iya Pak Salim. Apa nek anak manten loh, wiku budale, wiku mulene, iya, ya, itu kita teruskan para sesepuh. Kalau saya dulu sama apa ya, 2 kali sebelum Lebaran, biasanya apa, nyekar ke orang tuanya apa. 10 hari atau 10 hari sebelum puasa itu ke Malang ke orang tuanya apa ke guru-gurunya apa. Jadi gak mampir ke saudara itu. Bahkan 1 hari itu bisa 10 rumah. Itu pun setiap rumah makan. Bayang no, sak omah mangan, sak omah mangan. Wetenge masalah. Kuat guys. Hati makan itu engko ae mangan titik ae kok rono mangan. Pasti itu. Bukan toma ya, sudah menjadi tradisi orang desa. Tapi orang kota enggak seperti itu. Jarang. Hanya orang-orang desa. Di 1 hari 5 rumah ya makan semuanya. Nanti pagi itu ya makan sarapan di rumah saudara. Terus kakak-kakak mari ini makan mana. Seperti itu. Ya makan teman makan. Bahkan di tradisi istri saya itu 1 hari 27 rumah. Itu berangkat subuh, pulang-pulang jam 12 malam. Ya seperti itu tradisinya. Start dari habis subuh, pulang-pulang jam 12. Itu dihitung itu yang dikunjungi 25-27 daerah Mojokerto sana, saudara-saudara. Pentingnya ya, kenapa kita hablum minan aja seperti ini ya, itu harus hubungan pada manusia harus baik saja. Jangan hablum minallah saja, tapi hablum minannas juga dijaga. Bali ada maka karena iki sayukjo insan ing kaduwe menungso muraatun ngrekso hukukihim ha'ae sanak famili wal qiyam lan jumeneng biya kelawan rahim fala yudi moko ora nglarakake atine sapa ahadun saja sira kabeh minum setengah saking roh fi'ling kelawan pengawen ala kaulinan ora kelawan ucapan. Manusia harus selalu menjaga hak-haknya famili. Jangan sampai membuat melukai hati saudara kita. Meskipun itu dengan ucapan atau perbuatan. Nanti kita harus menjaga hati saudara kita, famili kita. Jangan sampai menyakiti hati famili kita, kerabat kita, nggak boleh. Wa ayatawaddo'a lan becik andap asor sapa insan lahu marang rahim, dan kita harus andap asor tawadu. Ciri-ciri tawadu niku napa? Rendah hati terus dingklu nggih. Nek dingklu mari wiritan tawadu, belum mesti ya. Isok tawadu, isok khusyuk, isok tuh turu. Tawai juga aku ya tawai. 10 tahun. Nanti kalau kita sama family itu harus rendah hati. Kunci akhlak itu ya seperti itu. Memandang orang lain lebih mulia daripada diri. Terus memandang diri sendiri lebih hina daripada yaitu pegang sampai yaumil kiamat. Nanti menjadi orang yang dengan hati yang selamat. Biqolbin salim. Itu Pak Salim ya. Biqolbin salim. Salim tok wis
selamat, wong kang selamat salim. Tambahi Muhammad kabeh. Kabeh tambahi Muhammad jenenge. Ya. Sing kono Muhammade jenenge ditambahi Muhammad. Gak usah ganti KTP, gak usah ganti ijazah wis. Tambahi dhewe. Muhammad, Muhammad Alek, Muhammad Teguh, Muhammad Tursilo. Wa ayatahammala lan yen to betake sapa insan idahum ing oleh nglarakake rohim. Dan ini yang sulit. Kita disuruh ngempet kalau kita lagi bisaki ini sulit. Amen difitnah dilokno dikocroki wis dielek-elekno. Itu kita harus ngempet. La takdob, jangan marah, tahan emosi, ini ujian. Ya, yang sulit-sulit itu berusaha. Kayak esok yang ngalih difitnah. Padahal al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada angel Gus dilokno ae. Dulur dhewe bisa saat karep dulur ya jangan seperti itu. Bukan ajaran ya. Ngale ya tinggal ngopi. Tapi nek posoan ya aja ngopi, ngenteni traweh. Terus Gus, pendino yang ngilokno ya aku dimpet terus akhirnya. Kena suripe, ya ngono ngale. Ya. Nggih. Acur ju. Iya iki lho sampeyan diwarai ya nang kitab Tasrif Kolak. Meskipun dia terus menerus ngilokno sampean, mitnah sampean, itu kita harus empet gak oleh mengucapkan kata-kata kasar atau kembali menghindar. Mau sampean meneng tak wis oleh paha. Mergo wong nek murang-muring iku ana setan kelebonan setan. Ngene yang ngalih sing waras ngalah ambek ngwale ya. Pokoke ngono aku gendeng berarti ngono. Sing waras ngalah. Lho kok ngono aku gendeng berarti. Gak wis sing nom ngalah wis. Berarti kok ngono aku tuwek. Ana salahe ora benere sampe. Wis kadung benci ki ya wis benci ya. Meskipun sampean bener apik ya wis kadung benci ya. Ya itu kasih kita ya ngempet berarti menahan atau diam ya. Salah foto menungso ya. Saya tidak kenal mengenai wong anggap baik angin. Walau tatawalu lan senajan tawa ke sapa ing ale ngatasi oleh nglarakaken. Wah, berarti iki sampean dientekno, dijur sampai sampean mati aja dielek-elek ya mati paling dendam kesumat paling kalau ini. Oke kita pengen ngajari ngempet wa ayas alalan lanyen totakan sapa insan aman saking wong ya bukan lunga sapa man minum saking rohim. Dan kalau kita ada saudara yang bepergian itu hendaknya mengabari saudaranya. Misal ana dulure mang mondok iku dikabari. Iki lho anak dulure sampean, ponakane sampean mondok. Iki lho ponakane sampean nyambut gawe nang Surabaya, njaluk dungane ben lancar, ben barok. Itu ya acaranya seperti itu, nggih. Mengabari saudaranya bila ada yang bepergian. Iki lho saudara dulure sampean kate dolek duwe nang Surabaya, merantau nang Kalimantan, nang Papua, nang dimana nang Madura. Itu kabari, nggih. Dikabari.
utawa takon nang di anu iki Rudi, oh arek merantau nang Kalimantan. Oh arek nang kono lho nang Undi, mondok nang Alasari ambek nyambut gawe. Kabari seperti itu. Wa yusaidalan yen to bantu sapa ihsan ing rohim fil husuli ing dalem hasile alamari bi ing atase usahane rohim sa family indah kotara tekalane kuasa sapa man. Dan kalau kita mampu itu sejoganya membantu keluarga yang lagi berusaha atau membangun usahanya. Jadi kalau ada saudara kita, kerabat kita, family kita membuka usaha, itu kalau kita ada uang itu minimal bantu. Nah, sing bantu ngilokno terus saya Gus. Yo seperti itu ya. Enggak ada hubungannya ngelokno ambek bantu. Dibedakan ya. Tapi dia ngelek-ngelekno terus fitnah terus maksudnya dibantu. Enggak ada hubungan ya, bantu ngilokno. Jadi kita membantu apa yang jadi tujuan saudara kita biar hasil. Wa ayyamna ala yang tonyeka sepaman anu saking rohim ad-dororo ing kemelaratan mata semangsane mata amkana semasane kongkang sapa ihsan wa ingkang senajan ono apa rohim ya ghairu muhtajina ora hajat sapa rohim milasai ora suci-suci mindareka saking mengkono pertolongan fa'alai membaik ing atas ihsan ayata ahadahum ing yen tekan sapa ihsan ing rohim bi ziarati kelawan nili atau kunjungan. Kalau ada family yang mau membahayakan family yang lainnya, itu kita harus mencegahnya. Tapi kalau ada family berbuat keburukan, itu kita sebagai saudaranya harus mencegah, jangan dibiarkan. Dan kita seyogyanya untuk rutin ziarah marang family kita, meskipun itu jauh, ya minimal setahun bisa. Karena ngene iki wis gak ada kunjungan, wis gak ada hari raya, ya lewat WA kita manfaatkan WA. Ya benar ya, kalau kita pulang takutnya membawa virus ke keluarga kita, ke istri kita, ke ibu kita, ke mbah-mbah kita ya seperti itu. Meskipun kita berpikiran kalau kita bersih tidak ada virus, ya syukur pas perjalanan mang ya diambil enjoy aja ya, jangan diambil pusing. Sesuatu kamu dilanang pondok apa jangan. Memang semua ada hikmahnya, jangan diambil pusing. Ya dinikmati aja itu, mumpung CO semua akan baik-baik saja, ya, semua akan baik-baik saja. Pokoknya parah mandi Allah. Ada pertanyaan? Kita nunggu terbitnya matahari ya, kita sekalian sholat surukis samsi, kita kejar pahalanya. Kalau nggak ada pertanyaan, dilanjut ini tentang hak-haknya jiran, negeri jiran. Tahu jiran apa? Jiran itu jaran loh, jiran Malaysia. Kenapa disebut negeri jiran? Dia tetangga dengan Indonesia. Bahasa Arab jiran, bahasa Jawa tonggo, bahasa Indonesia tetangga, bahasa Madura tanggen, bahasa Cilacap
tetangga. Nggih, di kieling-eling tonggo itu yang berjarak 40 meter dari rumah 40 rumah dari rumah kita. Sampai itu dhewe ae siji loro telu. Kok sampai omahe Yutin iku tetep tonggoku. Dari semua arah ya. 40 ke barat, 40 itu tetangga kita semua. Rumah bukan meter, bukan kilo, tapi rumah. Tapi kalau Madura itu jaraknya jauh-jauh ya. Ya sampai itu kan ngono. Ngono wis. Tak desa. Iku tangga sampean kabeh. Sing 41 Gus dudu nggih. Sing 41 duduk tangga. Tanggae kumang sing 40 Mas. Pokoknya jaraknya 40 dari semua penjuru. Itu tetangga kita. Kita harus berbuat baik meskipun dia berbuat buruk kepada kita. Al jaru utawi tangga iku man wong jaro jawarat kang nyandingi apa daruhu omahe jar. Daroka ing omah sira ila arba'ina tumeka marang 40 apane daron omahe min kuli janibin saking saben-saben arah. Ini diterangkan apa itu tetangga? Tetangga itu yang rumahnya berdampingan dengan rumah kita. Dari 40 rumah dari penjuru arah. Minha iku setengah saking kubul jar anta bada'ahu utawi ento ngawiti sapa sira ing jar bisalami kelawan hulu salam. Sebagian dari hak-haknya tetangga kita seharusnya kalau bertemu tetangga itu mengucapkan salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Halo bos, halo bro. Dahulukan salam, budayakan salam. Berarti kita punya hak untuk mengawiti, mendahului salam. Sunnahnya itu kalau berjumpa dengan saudara muslim mengucapkan, dan yang menjawab hukumnya wajib, wajib. Tapi nek salam imam ojo dijawab. Nek imam salam ojo dijawab. Gak wajib jawab. Sosmed sama. Sosmed itu sebetulnya kita mau mengucapkan terus gak bisa akhirnya diketik jawab. Tapi nek sosmed itu bingung. Ada yang askum, jawabnya waskum. Ada yang as, jawabnya was. Kan disingkat itu. Askum ya. Salah. Sing bener ya assalamualaikum. Kate warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Itu kalau orang yang ngerti ya. Kalau nggak ngerti itu kita sudah lengkap, sudah capek-capek ngetik assalamualaikum gimana kabarnya. Jawabnya waskum. Ya jangan marah, emang harus sabar, itu orang yang nggak tahu. Ada juga ya, jadi kalau orang imam salam jangan dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Besak, batas. Ada lagi salam yang kita nggak mau menerima jawabannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau ada yang menjawab, bingung ya. Sopo jawab? Nggak ada yang jawab kan? Nggak ada. Taman mau jawabannya ahli kubur. Waalaikumsalam. Kapan lagi nih? Jadi nggak semua harus ada jawaban nih. Tidak semua butuh jawaban.
Wa antasna ulan yen gawe sapa sira ma'au ing dalam setane jar al ma'rufa ing perkara bagus. Kita seyogyanya kalau berbuat kebaikan kepada tetangga, ma'ruf, perkara sing apik, wis apa ae perkara sing apik, mlebu ngkei jangan, ngkei sego, ngkei rambang, ngkei beras. Rasulullah itu pesan, nek masak jangan-jangan atau kuah itu disuruh ngasih yang banyak. Biar apa? Dikasihkan kepada tetangga. Tapi nek sampean nyambel yo di baratna mangel nek nyambel ya nyambel sing akeh dikek tetangga. Tapi Rasulullah itu kalau istrinya masak kuah itu disuruh ngasih kuah yang banyak, biar sebagiannya dikasihkan tetangga. Karena kenapa kita harus berbuat pada tetangga? Terus kalau kita nggak berbuat baik, siapa yang memandikan kita, membawa kita ketika di kuburan, terus mensolati kita, yang menguburkan kita, siapa? Ya. Wa antuka fi ahula nyento ngimbangi sapa sira ing jar ala ma'ruf ing atas kebagusan jar. Ida pada agak tatkalane ngawiti sapa jar ing sira bihi kelawan ma'ruf. Wa antu adiya lan nyento nekani sapa sira ma ing bareng lahu kang kaduwe ma'ruf kaduwe jar. Alaika ing atase sira minal huquqi bayane kawruh hak al maliyati kang bangsa arta wa anta utahulan nyeto tilik sira ing cari damarada kalane loro sapa tangga wa tuhani ahu lan nyeto ngreksa ayem sapa sira ing tangga kalane bunga sapa tangga wa doa wa tu izza wa tu izzi wa tu apa iku tulisane watu izza ya ulan ngarem sapa sira ing jar ida usibat kalane den cukup sapa jar wa alla ta'ata amma talanya ora jarak sapa sira anadro ing ningali ilan isai marang bojone tangga walaupun lan senajan sapa insan sapa wadon khotaman iku khotaman pembantu lahu katabe tangga wa antas kula lan nutupi sapa sira aurati ing pira-pira celane tangga wa anturata lan nula sapa sira anu saking tangga al makruha ing perkara kang den sengiti bika terima kelawan kira-kirane barang tas nanti kang kuwasa sapa sira wa antuka bilaulan yento matuk sapa sira ing jabis bil basya syati kelawan ajrih praupane wal iktirami lan mulyaake iki diwaca kabeh nang mari. Kita harus mengimbangi tetangga. Kalau tetangga kita pernah ngasih beras, kita harus membalas beras. Ngimbangi itu kewajiban kita, hak kita. Kalau tetangga kita pernah ngasih jangan soto, kita ngasih jangan rawon. Nek gak bisa ngimbangi, nek iso ngluwihi. Aja sampai niso sore. Ngkei soto balese lode. Lode tewel pisan. Kono tahu tempe ini. Ya, nek ngkei sate kambing berarti ngkei sate kambing, sate ayam. Imbangi ya, dalam arti setara. Imbangan setara, imbang 0-0, 1-1. Ya, nang ngekei peda motor, ngekei peda motor, ngekei kopiah, ngekei kopiah. Nah iso ngunggule, nah iso. Ngekei beras 1 kilo ya beras 2 kilo. Luwih apik kan? Anggap ae 1 kilone soda. Padha karo wong nyilih ben peda motor.
ilibeda nang tonggoe. Masa kita bales ya yang kok nobet bensin full. Malah pada karisma gini ngono kak kalong malah karisma. Kata kok no wis. Ya kalah. Nanti kita harus ngimbangi, tahu kayak pulsa ya kok pulsa 5.000 ya 5.000 minimal ngimbangi aja sampai di sore. Tapi ono iki Gus ya wis gak apa-apa lah. Daripada gak blas ya dipikir dhewe lah sing apik ya apa lah. Santri harus cerdas, jangan hanya pintar tapi cerdas dalam arti melihat situasi dan kondisi. Dan toleransi itu ada singkatannya. Situasi, kondisi, dan toleransi ada singkatannya itu dari guru saya. Tapi jorok ini masjid gak baik. Engko nek ngopi tak kandhani. Situasi, kondisi, dan toleransi itu harus dipegang sir. Dan kita harus mencukupi hak-haknya tetangga, urusan harta. Misal ana tangga sampean, gak isone kalau anak-anak wae bayar SPP cerita nang sampean. Iki lho, yuk wae bayar SPP ka sampean. Anak sampean ada yang dicukupi. Ya kita bantu. Ana 5.000 yuk. Dibantu. Dan kalau tetangga kita butuh ya, itu kan kita tahu mestinya, oh ini lapo sih kok sumpah kayak wajahnya kok merengut, tahan ini tipikal wajah merengut, gak tahu yuk. Oh paling ada masalah akhirnya dibantu. Ono apa yuk, ono apa Pak, ono apa Mas, ono apa Kang. Dan ketika tetangga kita sakit, itu kita harus menjenguk, menjenguk. Lho iku nggawa roti, nggawa susu, nggawa buah. Tapi sing mangan kok duduk sing loro, biasane sing nunggoki. Soale wong loro iku gak arep mangan. Ya tapi gawe syarat. Utawa nek gak kober ya diamplopi. Dan kita, bila tetangga kita bahagia, kita harus ikut bahagia. Misal ada tetangga kita beli sepeda karisma, itu jangan utang kredit jangan. Tapi alhamdulillah cawabi tuku karisma anyar gres plastikan ya seperti itu ya. Misal dapat hadiah tetangga kita nggak boleh berpikiran negatif apalagi sudon. Pokoknya yang penting alhamdulillah. Ada tetangga kita haji umroh ya kita alhamdulillah. Jangan pikiran negatif. Okay. Nek ono tonggo bahagia kita harus ya. Nek ono tonggo susah kita harus ojo kuali. Nek tonggo bahagia kita, nek tonggo susah kita wah, kok jalan sopo ini? Tak wahid balik. Lan nek tetangga kita lagi kena musibah atau lagi susah, kita harus menenangkan hati atau membungahkan. Nek gak iso ngibur ya dihibur lah. Gak usah dipikir yuk, ana masalah. Maca selawat sing akeh ngono. Lapo yo ana masalah ta utang akeh ta wis dipikir yo disaur ae. Maka nek dipikir yo gak iso mari wis disaur ae. Sing gak nyaropo ya. Ya iki lho yuk amalan iki lho waca nek kate mlebu omah maca asalamualaikum terus mau mlebu omah maca Al-Ikhlas ping 3. Lho apa fadilahe gak bakalan melarang. Bakal dicukupi rezekine dening Gusti. Ya kasih ilmu, jangan kasih
pemikiran kesusahan lagi wis susah. Lapo yuk susah kena musibah, podo yuk aku yuk kena musibah. Kan nggak menyelesaikan masalah. Dan kita tidak boleh menggoda istrinya tetangga kita, nggak boleh gitu. Ganggu tuh Gus tapi ngelirik foto. Ya itu Gus, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah kita. Cara asine padha ae wong wedok iku. Padha wae. Rasane padha wae ngene iku. Gurih. Kayak kerupuk iki lho. Sampe ngerti kerupukan? Kerupuk lah abang ijo kotak bunder rasane piye? Gurih kan, kriuk kan. Ya ngene iku rasane. Kriuk gurih. Nguyang-nguyang jak wae. Gurih ya. Itu ada ya sahabat Nabi itu yang ahli surga. Ditanya Abdullah bin Umar, namanya Abdullah bin Barok, sahabat yang masuk surga. Rasulullah pun berkata 3 kali, itu loh sahabat ahli surga, itu loh ahli surga, itu loh ahli surga. Terus sahabat Abdullah bin Umar ini penasaran, nginep nang omahe. Nginep 3 dino. Dideloki gak tahajud, gak pernah tahajud malamnya. Akhirnya tanya, "Wahai Abdullah bin Mubarak, saya mau pamit." "Oh ya silakan, 3 hari, hari ketiganya. Sebetulnya saya kesini ini ingin mengetahui amalan spesial darimu. Tapi saya lihat kamu kok nek begitu tangi-tangi subuh, gak tahu tahajud. Tangi-tangi keramas. Apa sih yang membuat kamu masuk surga?" Sehingga Rasulullah mengatakan 3 kali. "Saya nggak punya amalan apa-apa, ya sholat 5 tahajud, puasa 1 bulan sekali. Cuma saya ketika bahagia saya ikut mek ngono tok. Jadi ahli 3 kali. Namanya Abdullah bin Mubarak, penghuni surga. Nek gara-gara nek tanggane seneng melok. Carane piye yo? Alhamdulillah, itu cara kita bersyukur. Nek tanggane kena musibah, kapok syukur ya gak oleh nggih. Wonten tertawa di atas penderitaan tetangga. Dan kita harus menutupi kejelekan tetangga. Gak boleh kalau ada tetangga mang turuan diwara. Iku lho wahim turuan. Gak oleh ini. Gak boleh, kita harus menutupi aib tetangga. Gak boleh diobral, gak boleh menggunjing ya. Gak boleh. Dan tadi nggak boleh menggoda atau melirik istrinya tetangga. Dan kita kalau bertemu tetangga itu seyogyanya dengan muka yang sumringah. Sumringah itu ya apa ya? Nah, seperti itu ya. Meriah. Ya, oh ya, ajri, ya, ajri, senyum itu nggak harus kelihatan giginya, ya. Ini bisa. Ya, oke, kalau mencucu ya, ketemu tonggo mencucu, nggak boleh. Sampai ketemu tetangga dengan wajah yang sumringah, itu saudara, karena senyum itu saudara. Senyum itu menarik bibir ke atas, bukan ke bawah gitu. Nah, duduk senyum gitu, tapi menarik bibir ke atas. Kayak joker itu. Joker, ngerti joker? Kan narik. Ada pertanyaan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim
ajrahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Memuliakan tetangga. Itu aja. Itu pesan Rasulullah, tiga pesan Rasulullah. Maka yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan falyasmut. Barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, bukan berkata benar ya. Berkata yang baik. Terkadang benar enggak baik. Kayak cawaib jomblo. Coba ilono jomblo karapi rapi itu kan benar, kenyataan kan. Karapi kan jomblo. Tapi kurang baik. Falyakul khairan, perkataan yang baik, tapi bukan benar belum tentu baik. Misal apa sing arek ireng, ireng letek omane jelinteng lho, bener Gus colong, bener Gus Ambon ya. Arek ireng kaya Ambon Gus, ya aja dilokno Ambon. Meskipun itu kenyang, itu arek merongos, merongos. Ya aja lagi, itu bukan yang perkataannya. Kalau nggak bisa diam. Nanti tanda iman kita pada Allah dan hari akhir, diam, paling enak diam, selamat guys. Terus man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim enggak. Terus yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim fahu. Barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Tamu nek ana tamu wis kupu kaping apa-apa kupu sunai kupu ono kopi dek, kopi. Gaekno teh hangat-hangat. Apa mangan tono kabeh. Padahal kok ono. Tapi sunai kupu. Wis opo wis? Wis kowe wis ono apa dek sembarang nang pasar. Kowe kupu kabeh. Sunai. Hanya 3 yang boleh tergesa-gesa. Ngeramut tamu, ngeramut mayit, terus ngerapeno anak pedok. Itu. Selain itu nggak boleh tergesa-gesa. Ya, karena itu pekerjaan setan. Tapi yang 3 ini pengecualian. Kalau di usul fikih itu ada istilah kullu syai'in mustasnaya. Setiap sesuatu pasti ada pengecuali. Pasti ada pengecualian setiap sesuatu. Para menjamu tamu. Oh sampean buku kabeh, baik gak ono. Seakan-akan buku. Apa tek teh godhog undang. Kopi ngono, susu roti tono kabeh wis. Mas, kono kabeh Mas. Ya wis mboten. Utang-utang ngono. Hanya bote. Mun saiki lebaran ae lho seguane ya banyu bote. Padahal biyen niku sino, terus marjan. Ya penurunan seperti ini. Ya gak apa-apa daripada gak blas ya. Amen nek menamu terus ndelok tamune nyuguhi tamu kaya wis wae ahli surga temen iki. Pernah enggak seperti itu? Ketika suatu rahim ke teman atau saudara tapi dia kepada tamu itu sangat memuliakan, apapun dikeluarkan. Bahkan ketika pulang enggak boleh pulang. Padahal itu cuma apa-apa lambe pati ini ndak boleh gitu. Tapi seperti itu emang kata keramanya. Lah kok sing mulai kok ae kok ngene pae lho. Pati ini ndak boleh gitu. Tapi seperti itu gak boleh ya. Gak boleh sih sampean gak boleh ya. Suwe nang kene medaya tak rampok. Mulai yo ndak boleh ya gak boleh. Ya seperti itu acaranya nggih. Artinya kate mulai ditahan. Terus nek pas mulai itu diantar sampai keluar pintu. Itu aja seperti itu. Jadi kalau ada tamu ke rumah sampean, kalau pamit itu jangan di depan rumah saja, tapi antarkan sampai keluar rumah, keluar teras harus seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ditutup Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa amitna fi tariqatihi
mu'afati minal